Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang menjadi penghalang dalam doa seorang laki-laki. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 ditulis demikian. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, seorang pria Kristen yang berkeluarga, dia mempunyai tugas bertindak seperti Kristus terhadap jemaatnya. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 33, Rasul Paulus berbicara tentang suami dan istri. Dia bilang begini, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan keluarga itu merupakan satu rahasia besar, tapi menjadi realita dalam kehidupan rata-rata orang. Rasul Paulus bilang, adalah hubungan Kristus dan jemaat menjadi meniru pola Kristus dan jemaat. Sehingga dengan demikian, kalau seorang pria Kristen berkeluarga, dia adalah seperti Kristus terhadap jemaat, menjadi gembala dan imam bagi isi rumahnya. Ya, menjadi gembala dan imam bagi isi rumahnya. Sebagai gembala dan imam, maka tugasnya adalah tugas rohani sebagai pendoa bagi isi rumahnya, menjadi perantara antara isi rumahnya dengan Tuhan. Dan doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang kepala keluarga, oleh seorang laki-laki untuk isi rumahnya, itu adalah doa yang berkuasa, seperti doa seorang imam yang dipanjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Doa yang berkuasa. Namun, ada kalanya juga ada yang menghambat. Doa yang berkuasa ini menjadi doa yang mandul. Maka suami-suami berdoa, tidak ada sesuatu yang terjadi, lama-lama malas berdoa. Untuk membahas lebih lanjut, mari saya mau kembali kepada fungsi gembala dan imam tadi. Kalau seorang pria menjadi suami dan dia adalah gembala dan imam, maka siapa yang diimami, siapa yang digembalakannya? Ya isi rumahnya, istri dan anak-anaknya. Saudara, untuk menjadi seorang gembala yang baik, untuk menjadi seorang imam yang baik, memang seorang suami butuh satu komitmen yang sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya juga perlu keseimbangan. Dalam hal ini adalah dukungan seisi rumahnya, dukungan dari istri dan dukungan anak-anak, terutama dukungan istrinya dulu. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dukungan istri dalam bentuk tunduk kepada suaminya itu sangat berguna di dalam membawa suaminya berfungsi sebagai imam dan gembala yang baik, dibawa kepada kebenaran. Tunduk. Saudara-saudara, dalam hal ketundukan ini bukan berarti istri itu dijajah, tapi menjadi satu tim yang baik. Ada kepala, ada tubuh, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Saudara perlu dukungan, ada keseimbangan. Suami komit, istri mendukung dengan sikap yang tunduk, tapi dengan kehidupan yang saleh. Dengan demikian, maka suami lebih mudah untuk bertindak sebagai gembala dan imam bagi isi rumahnya. Karena kalau istri tunduk dan mengikuti, anak-anak juga akan tunduk dan mengikutinya. Saudara-saudara, kalau keadaannya demikian, maka tidak ada hambatan. Ada satu tim yang baik antara gembala dan domba, antara imam dan umat, antara suami dan isi keluarga. Dan doa yang dipanjatkan di dalam keluarga ini khususnya, yang dipanjatkan oleh suami menjadi sangat berkuasa. Nah, di sini ada satu hal yang perlu digarisbawahi bagi suami. Istri memang tunduk, tapi suami juga harus memandang istri bukan sebagai objek yang tunduk. Ingat, suami adalah gembala dan imam. Maka
Di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, suami harus hidup bijaksana dengan istrinya, memperlakukan istrinya bukan sebagai objek yang tunduk kepada dia, tapi memperlakukan istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Selama ini mungkin suami jarang mendengar bahwa suami harus menghormati istrinya. Lebih banyak istri mendengar harus tunduk kepada suaminya. Tapi suami yang adalah gembala dan imam bagi isi rumahnya, dia harus menghormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Kalau ini dilakukan, saudara, maka ada keharmonisan antara gembala dan domba, antara imam dan umat, antara suami dan isi keluarga. Doa suami menjadi satu doa yang berkuasa dan memberkati isi rumahnya. Saudara, mari kita taati pola firman Tuhan di dalam keluarga. Ya, Tuhan memberkati saudara. Amin.